utamanya di sini aku pakai ayam setengah kilo ya. Ini sudah aku cuci bersih dan juga sudah dipotong-potong. Dan ini kita marinasi dulu ya teman-teman. Untuk bumbu marinasinya di sini aku pakai garam setengah sendok teh, kemudian merica bubuk seperempat sendok teh. Lalu bawang putih 1 siung biasa ya, agar mudah aku parut aja bawang putihnya. Lalu teman-teman jika ada boleh ditambahkan tepung maizena 2 sendok makan. Jika tidak ada boleh di skip aja ya. Nah kemudian kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Nah ini aku pakai tangan ya teman-teman, tapi tangan aku dipastikan sudah dicuci bersih. Nah ini sudah selesai diaduk-aduk, kemudian kita marinasi paling sebentar itu 10 menit ya teman-teman. Lanjut untuk bahan kedua, di sini aku pakai tahu kuning. Ini 3 buah ya, sudah aku potong bentuk segitiga gini. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita bikin bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini aku pakai 7 siung bawang merah, ini campur ya yang kecil dan yang besar. Kemudian 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah ya yang keriting. Teman-teman kalau tidak suka agak pedas boleh pakai cabai merah yang besar. Kemudian jahe 2 cm dan ini pala ya teman-teman 1 cm. Kemudian kemiri yang sudah disangrai 2 butir. Nah ini kita haluskan menggunakan blender seperti ini. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku pakai 2 lembar daun salam, 1 batang serai, kemudian sedikit lengkuas, 2 lembar daun jeruk dan kayu manis, serta cengkeh ya teman-teman 3 buah. Lanjut panaskan minyak, kemudian kita goreng terlebih dahulu ayam yang sudah dimarinasi tadi. Nah ini jangan lupa jika sisi bawahnya sudah menguning atau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, kita balik ya teman-teman. Untuk menggoreng ayamnya tidak perlu terlalu lama ya, karena nanti juga akan dimasak lagi. Seperti ini aja, ini kita angkat kemudian ditiriskan. Lanjut masih menggunakan minyak yang sama, kita goreng tahu yang tadi ya. Ini digoreng sampai tahunya kokoh seperti ini, agar nanti ketika diaduk-aduk tidak hancur tahunya. Lanjut masih menggunakan minyak yang tadi dan wajan yang tadi teman-teman, kita tumis bumbu halus yang tadi ya. Nah ini ditumis sambil dioseng-oseng sampai berbau harum ya, dan hilang bau langunya. Nah jika sudah seperti ini ya teman-teman, sudah pisah antara bumbu dengan minyak, kita masukkan bumbu aromatik yang tadi atau bumbu cemplungnya. Nah ini bumbunya sudah matang ya, kita masukkan tahunya, masukkan juga ayamnya. Kemudian tambahkan air 200 ml. Nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya terendam dengan air. Ini kita masak sampai airnya mengental atau kuahnya menyusut ya. Lalu untuk seasoning tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk ini aku kira-kira seperempat sendok teh ya. Dan kecap manis aku pakai kira-kira ini 3 sendok makan. Dan terakhir gula merah ya 1 sendok teh. Nah ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata, dan kita masak sampai benar-benar agak menyusut kuahnya ya, dan mengental gitu. Nah ini udah mengental, kuahnya udah menyusut, jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Ini udah pas, enak banget rasanya. Kita matikan kompor dan siap kita hidangkan. Ini dia semur ayam dan tahunya, Masya Allah wangi banget. Wanginya tuh kayak rendang, tapi bukan rendang ya teman-teman, ini dijamin super enak banget karena semur ayam ini beda dari yang lain ya. Pokoknya recommended banget teman-teman, wajib coba. Bumbunya tuh bener-bener meresap sampai ke dalam tahu dan ayamnya juga empuk banget. Baiklah sekian dulu video dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan utamanya di sini aku punya 2 ekor ikan pindang merah ya. Ini ukurannya agak besar, sudah aku cuci bersih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita bikin bumbu halusnya. Aku pakai 1 genggam bawang merah atau setara dengan 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 genggam cabai keriting merah. Nah ini kita haluskan terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman males ngulek, boleh pakai chopper aja atau pakai blender menghaluskannya ya, sama aja. Nah ini dia sudah halus seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya.
Selanjutnya daun bawang 3 batang. Nah, dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian pakai serai 1 batang ya, ini aku pakai ukuran kecil. Jadi nanti aroma pepes ikan pindangnya lebih enak banget pokoknya. Nah, ini kita sisihkan. Selanjutnya aku pakai pete ya, 1 papan. Teman-teman boleh tambah lebih banyak petenya. Lanjut siapkan mangkok, kemudian masukkan ikan asin peda yang tadi, masukkan bumbu halusnya juga, daun bawang dan juga serainya dimasukkan ya. Lalu untuk serai di sini aku remas-remas dulu agar hancur, jadi nanti aromanya lebih menyebar dan lebih meresap ke dalam ikan asin pedanya ya. Masukkan juga petainya. Kemudian untuk seasoning tambahkan garam 1/4 sendok teh. Ini aku pakai sedikit aja karena ikannya udah asin ya. Lalu penyedap rasa aku pakai MSG 1/4 sendok teh. Teman-teman yang tidak suka MSG boleh di skip. Lalu gula pasir aku pakai 1 sendok teh ya. Dan minyak goreng 2 sendok makan. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru nemu YouTube channel aku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan ini dia sudah tercampur merata ya teman-teman, ini siap kita bungkus. Siapkan daun pisang, aku pakai 2 lembar ukuran lebar dan juga kecil ya yang di atasnya. Nah, ini ikan pindang, kok ikan pindang sih, ikan pedanya mau aku jadiin 2 bungkus ya. Masukkan 1 bungkus terlebih dahulu. Jangan lupa bumbu sambalnya juga dimasukkan. Kemudian udah deh, ini tinggal kita bungkus aja, digulung-gulung aja seperti ini. Selanjutnya setelah digulung-gulung, kemudian dilipat ujungnya. Nah, udah deh, tinggal kita semat menggunakan lidi atau tusuk gigi kayak aku gini. Nah, karena ini tusuk giginya kepanjangan, mau aku patahin aja. Dan ini juga daunnya kepanjangan ya, nanti aku mau gunting. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini dia udah selesai semuanya dibungkus pakai daun pisang ya teman-teman, karena tadi ujungnya panjang ini, jadi mau aku gunting terlebih dahulu. Nah, ini udah siap kita kukus. Sebelumnya tadi sudah aku panaskan panci, kemudian kita masukkan aja pepes ikan pedanya. Nah, seperti ini kita kukus selama 20 menit ya. Dan setelah 20 menit ini udah mateng, wangi banget, aroma dari serainya kerasa banget. Nah, ini kita dinginkan dulu ya. Setelah dingin biasanya aku panggang agar aromanya lebih keluar. Aku panggangnya menggunakan teflon, teman-teman boleh yang punya pakai grill pan boleh ya. Beneran teman-teman, kalau sudah dikukus kemudian dipanggang seperti ini rasanya jauh lebih nikmat ya. Jadi aromanya tuh lebih kerasa banget. Jadi jangan di skip kalau bisa untuk dipanggangnya ya. Nah, setelah kecoklatan daunnya yang di bawahnya dan juga aromanya sudah kecium wangi, ini kita balik dan ini udah matang ya teman-teman. Dan ini dia pepes ikan asin peda pakai pete, pakai sambalnya udah jadi. Beneran ya teman-teman, aku buka puasa pakai ini kemarin, beneran habis setengah magicom berdua sama pak suami ya. Jadi teman-teman wajib coba karena recommended banget. Baiklah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum. Untuk bahan utamanya di sini aku punya jantung pisang 1 buah. Ini ukurannya agak besar ya, jadi aku pakai 1 buah. Teman-teman kalau pakai ukuran yang kecil boleh pakai 2 buah. Nah, ini jantung pisangnya mau aku bersihkan terlebih dahulu dan kulit yang tuanya mau aku buang ya. Dan nanti aku sisain yang mudanya agar nanti lebih empuk. Nah, seperti ini sudah selesai dibersihkan ya teman-teman.
Nah kalau teman-teman mengolah jantung pisangnya ala aku, insya Allah nanti jantung pisangnya nggak pahit ya dan nggak bergetah pokoknya. Nah lanjut untuk bumbunya, di sini aku pakai 3 siung bawang putih. Ini mau aku rajang tipis seperti ini. Selanjutnya aku pakai bawang merah. Ini aku pakai yang ukuran kecil banget ya, 1 genggam. Teman-teman kalau pakai ukuran yang agak besar boleh pakai 5 siung. Nah untuk bawang merahnya juga sama, aku rajang tipis seperti ini. Selanjutnya untuk cabenya, aku di sini pakai cabai rawit merah 9 buah. Ini nanti beneran meskipun cuma 9 buah tapi rasanya tuh pedas banget ya teman-teman. Yang tidak suka pedas boleh dikurangi, atau yang suka lebih pedas boleh ditambah juga. Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan air di wajan kira-kira 700 ml ya. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh. Dan jika airnya sudah mendidih, kita potong jantung pisangnya di atas wajannya seperti ini ya. Ini nanti menghindari agar nanti tuh jantung pisangnya tidak hitam. Nah pokoknya dilakukan seperti ini, tapi harus hati-hati ya teman-teman agar tidak kena percikan dari air panasnya. Nah lalu ini kita ratakan agar semua jantung pisangnya terendam dengan air. Dan ini kita masak sampai jantung pisangnya empuk. Kira-kira ini aku masaknya 5 menit ya, sudah empuk. Dan ini dia teman-teman, jantung pisangnya udah mateng, udah empuk juga, dan getahnya udah keluar ya. Ini mau aku angkat, kemudian akan aku cuci bersih dan nanti akan ditiriskan. Lanjut panaskan minyak di wajan, kemudian kita tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, dan juga cabai yang tadi ya. Nah ini kita tumis sampai harum dan juga sampai berubah warna menjadi kecoklatan gitu. Nah seperti ini sudah harum banget. Kita masukkan jantung pisang yang sudah dicuci bersih dan juga sudah ditiriskan tadi ya. Lalu untuk seasoning, tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh. Teman-teman boleh diganti dengan kaldu ayam atau kaldu sapi ya. Kemudian masukkan juga saus tiram. Ini aku pakai sisa saus tiram sedikit, kira-kira cuma setengah sendok makan. Kemudian tambahkan gula pasir 2 sendok teh. Lalu tambahkan juga air 100 ml ya. Nah ini kita oseng-oseng dan kita masak sampai bumbunya meresap dan juga kuahnya agak menyusut. Nah seperti ini ya teman-teman, ini udah matang jantung pisangnya, udah aku cicip juga enak, rasanya bumbunya udah pas. Ini tinggal kita matikan kompor. Dan ini mau aku pindahkan ke piring saji ya. Beneran ini wangi banget aromanya. Dan juga jantung pisangnya tuh meskipun cuma 1 tapi jadinya banyak dan tidak hitam ya, tetap putih gitu. Masya Allah teman-teman, pokoknya ini wajib coba ya untuk menu buka puasa. Ditambah dengan nasi anget dan lauk ikan asin atau ikan pindang, beneran ini jadi menu the best pokoknya ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau berbagi resep bikin oseng kubis dengan telur ya. Ini menu sarapan aku pagi ini, beneran enak banget dan cepet banget bikinnya ya. Untuk bahannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian aku pakai 1/4 kubis atau kol ya, atau setengah butir gitu, ukuran yang agak besar. Nah ini kubisnya mau aku potong-potong terlebih dahulu. Kemudian setelah dipotong, dicuci dan disisihkan terlebih dahulu ya. Dan untuk bumbunya ini simple banget ya, cuma pakai bawang putih aja 2 siung. Mau aku geprek terlebih dahulu, kemudian dirajang tipis-tipis dan dicincang halus ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru nemu YouTube channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah ini dia bawang putihnya sudah selesai aku rajang, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut panaskan minyak di wajan, kemudian pecahkan 2 butir telur yang tadi ya. Nah ini kita tunggu dulu sampai telurnya kokoh, nanti baru kita urak-arik.
Nah seperti ini ya, ini baru boleh kita urak-arik agar nanti telurnya itu tidak hancur, jadi tidak cepat bau amis si sayurnya. Nah telurnya kita kepinggirkan dulu, lanjut kita tumis bawang putih yang tadi ya. Ini ditumis sampai benar-benar harum dan juga berwarna kecoklatan bawang putihnya. Nah ini bawang putihnya udah wangi banget ya. Kita masukkan kubis atau kol yang sudah diiris-iris dan juga sudah dicuci bersih tadi. Oseng-oseng sebentar sampai kubisnya agak layu. Nah setelahnya masukkan air 150 ml ya. Kemudian masukkan juga garam setengah sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Teman-teman yang tidak ada kaldu jamur boleh diganti dengan kaldu ayam atau sapi ya. Kemudian masukkan merica seperempat sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, saus tiram 1 sendok teh, dan terakhir kecap manis ya, aku pakai 2 sendok teh. Nah ini kita oseng-oseng sampai semuanya tercampur merata, dan ini kita masak sampai kuahnya berubah agak kental dan menyusut. Kemudian kubisnya agak layu ya. Sebentar aja teman-teman, agar nanti kubisnya itu masih ada tekstur keresnya ya. Nah ini dia sudah layu dan juga sudah menyusut airnya. Jangan lupa koreksi rasa, ini kurang garam sedikit, aku tambahin garam lagi seperempat sendok teh ya. Nah ini dia sudah mateng. Ini mau aku matikan kompornya, kemudian akan aku pindahkan ke piring saji. Nah ini dia oseng kubis dengan telur orak-ariknya udah jadi. Beneran ya, ini tuh enak banget teman-teman, simpel dan cepat banget bikinnya ya. Tapi beneran ini enak, gurih banget. Pokoknya recommended, teman-teman wajib coba ya. Baiklah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan utamanya di sini aku punya terong 2 buah. Ini sudah aku cuci bersih dan juga sudah aku potong-potong ya. Ini aku rendam agar terongnya tidak menghitam. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut sekarang kita bikin bumbu halusnya ya. Aku pakai 4 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri. 2 butir kemiri sudah disangrai ya. Nah ini aku potong-potong terlebih dahulu agar mudah ketika menghaluskan. Dan juga masukkan 1 sendok teh garam agar lebih mudah ketika mengeleknya ya. Nah ini kita ulek aja sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru nemu YouTube channel aku, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nah ini sudah halus bumbunya, siap kita tumis ya. Siapkan minyak di wajan secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, masukkan bumbu halus yang tadi. Nah ini dioseng-oseng sampai bumbu halusnya benar-benar matang dan juga harum. Jika bumbunya sudah setengah matang, masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, kemudian 1 lembar daun salam. Nah ini kita oseng-oseng kembali sampai bumbunya harum dan matang ya. Nah ini dia bumbunya sudah wangi banget, sudah matang juga. Kita masukkan terongnya, aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan air 200 ml ya, agar bumbunya nanti terikat dan meresap sampai ke dalam terong. Kemudian untuk seasoning, tambahkan penyedap rasa. Aku pakai kaldu jamur ya, setengah sendok teh. Teman-teman boleh pakai kaldu sapi atau kaldu ayam sesuai dengan selera dan yang ada di rumah. Kemudian masukkan juga 3 sendok teh kecap manis. Teman-teman yang suka ketumbar atau merica boleh ditambahkan juga ya. Kebetulan untuk untuk masakan kali ini aku tidak pakai ketumbar dan juga merica. Nah ini kita masak atau kita tunggu sampai airnya menyusut ya dan kuahnya mengental. Nah ini dia seperti ini udah menyusut, udah mengental dan wangi banget. Jangan lupa dikoreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, sudah enak, matikan kompor dan siap kita hidangkan.
Nah ini dia mau aku pindahkan ke piring saji ya. Terongnya beneran ini enak banget, wangi banget ya, dari daun salam dan juga bumbu-bumbunya beneran deh serumah-rumah, wangi banget ya. Nah ini udah jadi semur terong ungunya. Kita tinggal taburin dengan bawang goreng. Nah ini dia semur terongnya udah jadi ya teman-teman. Ini beneran lauk enak banget, lauk akhir bulan, tapi rasanya tuh kayak semur daging gitu ya, nggak kalah pokoknya sama semur daging atau semur ayam, recommended banget. Baiklah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan utamanya di sini aku pakai ayam ya, setengah kilogram. Ini aku pakai sayap, kemudian paha dan juga dada ya, campur pokoknya. Nah lanjut untuk bikin bumbu halusnya, aku pakai 6 siung bawang merah ukuran kecil-kecil ya. Kemudian 4 siung bawang putih, 3 cm kunyit. Nih aku mau potong kecil-kecil dulu. Kemudian 2 ruas jahe. Lalu kemiri 2 butir, dan terakhir cabai keriting ya 3 buah. Nah ini mau aku haluskan menggunakan blender saja. Teman-teman kalau mau diulek boleh ya. Nah ini dia setelah aku blender, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk bahan lainnya, aku pakai bawang daun ya, 1 lembar, 1 batang maksudnya, maaf. Kemudian 1 batang serai dan 2 lembar daun salam. Nah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut panaskan minyak di wajan, kemudian kita tumis terlebih dahulu bumbu halus yang tadi ya. Gue lagi masak. Nah ini ditumis sampai benar-benar harum dan juga tanak. Kemudian masukkan serai dan juga daun salamnya ya. Mohon maaf tadi nggak ke-shoot. Setelah matang bumbunya, masukkan ayamnya, kemudian dioseng-oseng sebentar. Mohon maaf juga tadi tidak ke-shoot ya teman-teman. Selanjutnya untuk seasoning, tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk rasa ayam setengah sendok teh, kemudian gula pasir 2 sendok teh. Nah kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata ya. Ini aku tidak menggunakan air ya teman-teman, karena ayamnya sendiri itu biasanya mengeluarkan air atau kaldu gitu. Nah ini kita masak pokoknya sampai ayamnya itu mengeluarkan kaldunya. Nah ini dia ya, seperti ini tanpa aku tambahin air juga, ayamnya itu mengeluarkan air ya teman-teman. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Nah ini dia setelah menyusut ya teman-teman, kita masukkan daun bawang, kemudian masukkan juga daun kemangi ya, secukupnya saja. Nah seperti ini. Kemudian kita oseng-oseng kembali sampai semuanya tercampur merata dan juga bawang daun serta kemanginya layu. Nah seperti ini udah siap kita bungkus. Lanjut siapkan daun pisang. Ini aku pakai daun pisangnya 1 batang daun pisang ya. Sudah aku ini dulu ya, bakar menggunakan api sebentar agar tidak mudah sobek. Nah kemudian ditumpuk seperti ini, kira-kira menjadi 2 lapis gitu ya teman-teman, agar nanti pada saat dikukusnya tidak bocor. Nah kemudian kita masukkan ayamnya. Jadi simple banget ya, tidak perlu dibungkus satu-satu. Ini cara termudah bikin pepes ayam menurut aku. Kemudian udah deh, tinggal kita bungkus aja. Kemudian disemat menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi ya. Boleh juga teman-teman menggunakan hektar. Kalau aku di sini pakai tusuk gigi aja ya, karena yang adanya di sini ya cuma tusuk gigi. Nah kemudian sisi sebelahnya juga sama, kita semat.
Ini meskipun besar tapi tenang aja ya teman-teman, nanti matang merata dan super empuk sampai ke tulang pokoknya. Nah ini udah siap, kemudian siap kita kukus. Sebelumnya tadi sudah aku panaskan panci ya, jadi tinggal dimasukin aja ayamnya. Kemudian ini kita kukus 15 sampai 20 menit ya. Nah ini dia sudah kurang lebih 20 menit. Ini udah matang, udah wangi banget. Ini mau aku diamkan dulu ya sampai dingin. Dan ini setelah dingin udah jadi pepes ayamnya. Kita tinggal buka sematannya ya. Masya Allah, bener-bener wangi banget, enak banget pokoknya ya. Ini mau aku langsung coba makan pakai nasi anget. Ini mau aku coba cicip daging ayamnya dulu. Ini beneran empuk banget sampai ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran rasanya enak banget, bumbunya kerasa meresap sampai ke dalam. Pokoknya ini recommended banget ya teman-teman, karena super simple dan enak banget tuh, empuk banget pokoknya dagingnya ya. Pokoknya teman-teman pecinta pepes ayam wajib coba pakai resep aku ya. Baiklah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.